Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo semua, saya Bagus dan saya dari Bali. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian mistis di mana kejadian ini nyata saya alami. Dan semoga kalian suka dengan cerita ini dan selamat mendengarkan. Jadi kejadian ini saya alami di tahun 2000. Pada saat itu saya masih kelas 3 SD. Saya tinggal di sebuah pedesaan. Pada saat itu kami melakukan beberapa kegiatan sebagai rutinitas, di mana kegiatan itu kami sangat bergantung sekali kepada alam. Sebagai contoh, ketika ingin memasak, kami harus pergi ke sebuah hutan yang letaknya di sekitaran dusun tempat kami tinggal untuk mengumpulkan kayu bakar. Sebagai contoh lain, ketika ingin mandi dan mencuci pakaian, kami harus pergi ke sebuah sungai yang letaknya masih sama di sekitaran dusun tersebut, di mana sungai ini dikenal dengan sebutan Sungai Hening. Mengapa disebut dengan Sungai Hening? Karena memang sungai ini letaknya di pinggir hutan, di mana tidak ada akses kendaraan masuk untuk ke sungai tersebut. Satu-satunya cara untuk menuju sungai tersebut dengan berjalan kaki. Jadi dulu ibu sering mengajak saya dan kakak untuk pergi ke sungai, mencuci pakaian, menemani beliau di sana, di sungai tersebut. Kemudian malam sebelum kejadian, ketika saya dan kakak sedang menonton TV di ruang tamu, ibu berpesan bahwa kami bertiga akan ke sungai besok saat subuh. Dan ibu menyuruh agar kami tidur lebih awal. Kemudian saya dan kakak mematikan TV dan kami pun tidur lebih awal pada malam itu. Jadi anggota keluarga kami ada 6 orang, ada kakek nenek, bapak ibu, kakak dan saya. Kakak usianya 5 tahun lebih tua dari saya. Jadi kami terkadang satu keluarga tidur di ruang tamu. Karena di sana ada TV ya. Kami terkadang tidur di sana. Cuman di malam itu yang tidur cuman 3 orang saja. Ada ibu, kakak dan saya. Sedangkan bapak tidur di kamar sendiri dan kakek dan nenek tidur di kamar mereka. Kemudian setelah subuh, ibu pun membangunkan saya dan kakak. Saya pun terbangun melihat ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 4:15. Dan kami pun bergegas mencuci muka, menggosok gigi. Kemudian ibu mempersiapkan pakaian akan kami bawa dan memasukkannya ke sebuah wadah berupa keranjang. Dan ibu juga mempersiapkan alat sebagai penerang, yaitu damar. Jadi damar ini sebutan lain dari lampu. Cuman kata damar hanya digunakan untuk menyebutkan lampu yang masih tradisional ya. Masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Kemudian setelah semua siap, kami pun akan berangkat. Cuman pada saat itu kakek, nenek, dan bapak masih tidur ya. Kami tidak sempat berpamitan, cuman mereka sudah tahu bahwa kami akan pergi ke sungai pada saat itu. Kemudian kami pun berjalan kaki menuju sungai yang jaraknya sekitar setengah kilometer. Ibu membawa keranjang yang berisi pakaian, sedangkan kakak membawa damar tersebut. Di tengah perjalanan ada titik di mana di situ ada pohon bambu yang sangat banyak, sangat rimbun dan tingginya sekitar 5 meter lebih.
Coba kalian bayangkan, kalian berjalan kaki di saat kondisi masih gelap ya, berbekal damar sebagai penerang, kemudian melintasi atau melewati seperti hutan bambu ya. Kalian merasa pasti itu di sana itu creepy banget ya. Pasti bulu kuduk pasti merinding. Sama seperti saya ketika awal-awal pergi ke sungai tersebut di saat subuh. Pasti merinding banget. Cuman kelamaan itu merasa kebiasaan ya, jadi terbiasa gitu. Karena akses satu-satunya menuju sungai ya jalan itu ya. Cuman yang bikin malas ketika melewati jembatan. Jadi ada jembatan yang terbuat dari bambu. Jadi beberapa bambu yang dilentangkan, kemudian pegangannya juga yang terbuat dari bambu. Yang bikin malas sih cuman takut kepleset, takut jatuh. Cuman memang gak pernah ada kejadian orang terpleset, orang jatuh sampai saat ini ya, di jembatan itu. Setelah melewati jembatan, itu tanda bahwa kami sudah dekat dengan lokasi. Tak jauh dari itu ada tangga di pinggir tebing menuju turun ke sungai. Jadi tangga ini terbuat dari batu paras ya, yang cukup lumutan, tidak ada pegangannya juga. Kami pun sangat hati-hati turun ke tangga tersebut. Kemudian setelah sampai di bawah, kakak meletakkan damar yang dibawanya tadi di atas batu yang cukup besar di pinggir sungai. Kemudian ibu mengeluarkan pakaian yang akan kami cuci dan kami pun memulai aktivitas kami. Selang 10-15 menit terdengar bunyi dari kejauhan. Jadi sungai ini saat itu memang sangat hening ya, sangat sunyi. Jadi terdengar bunyi dari kejauhan yang jauhnya sekitar 30 meter ya. Tapi suara itu sangat jelas ya, bunyi itu sangat jelas. Jadi bunyinya itu seperti ada seseorang yang terjebur ya ke sungai. Atau seperti ada benda yang jatuh ke atas permukaan air yang ada di sungai tersebut. Pada saat itu kakak sempat bertanya kepada ibu, "Bu, itu bunyi apa?" Cuman yang terlintas di pikiran ibu pada saat itu, ada seseorang yang tinggal satu dusun dengan kami yang bernama Pak Doyo. Jadi Pak Doyo ini memang sering sekali pergi ke sungai itu di saat subuh, sekalian ngecek ternaknya ya, yang letak kandangnya tak jauh dari sungai tersebut. Kemudian ibu pun menjawab, "Oh, mungkin itu Pak Doyo yang lagi mandi." Oh ya udah, kami pun lanjut mencuci pakaian. Selang beberapa menit lagi terdengar lagi bunyi yang sama. Cuman yang kali ini bunyinya lebih dekat dari sebelumnya. Kemudian saya mulai agak panik pada saat itu dan bertanya kepada ibu, "Bu, itu bunyi apa?" Ya, saya takut gitu. Kemudian ibu menjawab, "Ngapain takut? Paling itu buah nangka yang jatuh." Ibu menjawab seperti itu. Karena memang di sekitaran lokasi timbulnya bunyi tersebut ada beberapa pohon nangka ya di atas tebing. Jadi pohon nangka itu cukup tinggi, cukup besar gitu. Cuma setelah saya pikir, kalau memang benar itu pohon nangka ya atau buah nangka yang jatuh, tidak akan menghasilkan bunyi yang sebesar itu. Kalau diperkirakan itu atau diibaratkan, bunyi itu seperti ada orang atau pria dewasa yang tercebur ke sungai itu. Kemudian saya mulai panik ya, mulai agak merasa takut pada saat itu. Cuman ibu coba untuk menenangkan. Setelah 1 jam berada di sungai tersebut, kami pun selesai mencuci pakaian. Kemudian ibu memasukkan pakaian yang sudah kami cuci ke keranjang itu. Kemudian kakak mengambil damar yang diletakkannya tadi di atas batu di pinggir sungai, dan kami pun akan bergegas pergi dari sungai tersebut. Di saat kami ingin pergi dari sungai itu, terdengar lagi bunyi yang sama. Bunyi tercebur itu, cuman jaraknya ini dekat banget ya, dekat banget. Sekitar 5-10 meter. Bunyi itu besar ya, dan kami bertiga kaget. Dan untung tidak
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau kami tidak melakukan gerakan refleks pada saat itu, pada saat ada bunyi itu. Takut kepleset, takut jatuh ke bebatuan itu di pinggir sungai. Untung tidak terjadi hal seperti itu. Tak sampai semenit setelah bunyi itu kami tak sampai semenit setelah timbulnya bunyi itu terdengar suara dari belakang kami. Jadi suara ini suara seperti laki-laki besar dan berat. Jadi suaranya seperti ini. Jadi kami bertiga langsung menengok ke belakang dan kami terkaget pada saat itu. Saking kagetnya kami gak bisa teriak. Dan di belakang kami ini ternyata ada sosok. Sosok ini sangat mengerikan sekali. Sosok ini kalau saya gambarkan tingginya sekitar 3 meter ya. Badannya gemuk, berbulu dari muka sampai kaki. Cuman dari pergelangan menuju telapak kaki itu nggak kelihatan ya, karena posisi makhluk ini di atas sungai, di atas air. Bertaring panjang, rambutnya panjang, dan matanya merah. Di situ kami merinding banget dan badan ini gemetaran ya, saking takutnya nggak bisa teriak. Dan yang bikin ngeri, yang bikin tambah ngeri, makhluk ini ngomong, dan dia ngomongnya dengan bahasa kami pada saat itu, yang artinya seperti ini. Dan suaranya ini besar dan berat ya. Dia bilang, "Ngapain takut? Sudah ada saya yang jaga di sini." Dia bilang seperti itu. Dia ngomong seperti itu. Dan ibu yakin mencoba agar kami tidak panik ya. Ibu bilang, "Jangan lari gitu." Dan di situasi seperti itu tidak memungkinkan juga buat lari, karena kami harus naik ke tangga yang cukup licin, melewati jembatan juga. Dan kami cuma jalannya hati-hati aja. Dan kami tidak menengok ke belakang lagi apakah makhluk tersebut mengikuti kami dari belakang. Kemudian setelah sampai di rumah, kami ngos-ngosan dan ternyata bapak sudah ada di sana ya. Bapak sudah terbangun dan membawa damar. Niatnya ingin menyusul kami ke sungai tersebut. Ya nggak biasanya aja bapak menyusul kami pada saat itu. Kemudian kakek nenek juga sudah terbangun ya pada saat itu ya. Dan ternyata jam dinding yang ada di ruang tamu yang saya lihat ketika bangun menunjukkan pukul 4:15, ternyata jam dinding itu mati. Dan kami sekeluarga tidak ngeh bahwa jam dinding itu tidak mati. Jadi ini flashback ya, beberapa menit sebelum kejadian itu, ketika bapak terbangun ingin ke kamar mandi buang air kecil pada saat itu. Jadi bapak punya kebiasaan ya, memakai jam tangan saat melakukan kegiatan apapun, kecuali saat ingin ke kamar mandi ya. Kemudian pasti bapak buka jam dindingnya. Dan sampai saat ini bapak mempunyai kebiasaan seperti itu, yang memakai jam dinding di saat tidur, kecuali pada saat ke kamar mandi. Kemudian saat bapak bangun melihat ke jam tangannya yang menunjukkan pukul 2 pagi. Maksudnya menunjukkan jam 2 pagi ya. Jam 2 lebih mungkin pada saat itu. Kemudian bapak terbangun, keluar ke kamar, kemudian melihat tidak ada kami bertiga di ruang tamu. Sontak bapak kaget. Kemudian kakek nenek juga sudah terbangun dan kakek nenek nyuruh agar bapak menyusul kami ke sungai. Kemudian
saat bapak ingin mempersiapkan damar dan kami pun sudah nyampe di rumah gitu. Dan ternyata kami di sungai itu kurang lebih 1 jam ya. Jadi ternyata kami ke sungai tidak pukul 4:15 melainkan pukul 1 dini hari pada saat itu. Jadi kalian bisa bayangkan ya, kalian pergi ke sungai pukul 1 pagi. Jadi nggak aneh mengalami hal seperti itu ya. Jadi sampai saat ini pun saya merasa agak trauma ya sama jam dinding. Jadi terkadang saya bangun ketika subuh itu, maksudnya bangun ketika kondisi masih gelap, melihat ke jam dinding itu saya nggak percaya ya. Pasti saya make sure lagi melihat ke jam yang ada di handphone untuk memastikan jam waktu menunjukkan pukul tersebut ya. Kalau memang seandainya saya bangun saat midnight ya untuk pergi ke kamar mandi, saya lebih memilih untuk stay di kamar ya, karena memang di rumah pun ada kejadiannya juga, kejadian aneh-aneh. Karena letak kamar mandi dan dapur itu di luar rumah ya, di pojok. Jadi kami harus keluar rumah menuju kebun, kemudian dapur ada di pojokan dan kamar mandi juga ada di sebelah dapur. Cuma setelah nikah sih nggak pernah ada kejadian aneh ya di rumah. Yang malah yang mengalami itu anak-anak saya. Mungkin nanti di lain kesempatan akan saya ceritakan ya kejadian yang pernah anak-anak saya alami. Jadi balik ke cerita yang tadi, masih di hari yang sama, cuman di saat kondisi sudah mulai terang ya, sekitar jam 6 pagi, ibu pergi ke pasar untuk membeli bahan untuk dimasak ya. Kemudian saya dan kakak mempersiapkan bahan bakar untuk dimasak, untuk alat membakarnya, karena memang dapur masih tradisional sekali ya. Kemudian ibu pergi ke pasar, sampai di pasar ketemu tetangga ya, dan kebetulan juga ketemu dengan istri Pak Doyo. Ibu menceritakan kejadian yang kami alami di sungai tersebut. Ada bagian yang ketika ada orang tercebur ke sungai itu yang dikira Pak Doyo, ternyata Pak Doyo pada saat itu sedang sakit, dan dia sudah 2 hari yang lalu itu nggak pergi kemana-mana, apalagi ke sungai, karena dia sedang sakit. Jadi apa dan siapa yang menimbulkan bunyi ceburan itu? Apakah memang ada orang lain di sana, atau ada benda jatuh dari pinggir tebing? Apakah makhluk yang kami lihat, atau ada makhluk lain lagi di sana? Jadi terima kasih buat kalian sudah menceritakan cerita ini sampai akhir, dan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.